Nah, BIOSnya udah mulai boot. Welcome screen hanya muncul nggak nyampe 2 detik. Masukkan Windows R untuk mengaktifkan peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini video selingan kita berisi tentang bongkar-bongkar peralatan saya dalam membuat video dan peralatan saya yang saya gunakan saat bekerja ya. Sambil menanti jadwal rilis tutorial kita yang berikutnya. Oke, langsung aja. Kali ini saya ingin perkenalkan, ini adalah laptop saya yang lama, yaitu ThinkPad L410 ya. Bisa di zoom ya. Maaf ya, kali ini karena saya baru pernah tag video, jadi saya juga sendirian, jadi maaf kalau tidak fokus gambarnya, masih belajar juga. Oke, lanjut. Di sini kayak gini tampilannya. Nah, saya selalu gunakan ThinkPad. Jadul banget modelnya ya. Tapi ini kokoh banget kalau ThinkPad. Itu saya senang banget ThinkPad ya. Ya, seperti itu. Nah, kita kesampingkan aja dulu yang ini. Karena saya udah jarang pakai ini ya. Jadi, kita coba laptop saya yang kedua. Nah, laptop ini baru saya beli second di salah satu marketplace di Indonesia. Ya, mungkin teman-teman juga banyak yang nggak ngerti cara belinya, takut ketipu atau gimana kalau online ya. Nanti bisa saya buatkan satu video khusus tips untuk berbelanja online jika ada teman-teman yang request tentunya ya. Apakah laptop saya ini yang baru saya beli? Ini dia, ThinkPad juga ya, karena saya ini fanatik banget sama ThinkPad. Tebalnya minta ampun ini ya, jadul banget. Modelnya juga ya biasa aja, kotak banget ya. Ini penampakan bawahnya ya. Kemudian kalau kita buka ya, tampilannya ya seperti ini. Nah, sama. Ini yang bikin saya seneng banget sama ThinkPad, karena dia konsisten dengan ciri khas ini. Buat teman-teman yang punya anak kecil di rumah, hati-hati, ini pandai hilang, ini bisa hilang ya. Karena sangat-sangat menarik hati anak kecil untuk menyongkel ya. Himawari juga sering dilakukan itu. Oke, kali ini tujuan kita bukan buat pamer-pamer laptop ya, tapi saya ingin memperlihatkan hasil dari settingan kita yang kemarin ya. Sebelumnya saya udah ada bikin video tentang cara menyeting atau mengatur laptop biar loadingnya cepat, nggak lelet, nggak lemot, nggak menyebalkan kayak mantan kamu ya. Ya, langsung aja, nggak perlu bertele-tele. Kita coba hitung berapa detik waktu yang dibutuhkan laptop ini untuk boot up dan siap digunakan. Ya, mungkin teman-teman ada yang mikir, wah mungkin laptop ini udah di-upgrade. Enggak ya. Speknya nanti saya perlihatkan, dan sekalian saya memberikan tips kepada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengecek spek laptop secara software. Oke, kita hidupkan. 3, 2, 1 ya. Nah, BIOSnya udah mulai boot ya. Kita lihat di sini ya. Mohon maaf, di sini sistem operasinya udah saya modif ya. Saya pakai Tamoren OS. Itu hanya editan. Ya, masuk ke welcome screen. Bisa teman-teman lihat, welcome screen hanya muncul nggak nyampe 2 detik ya. Bagi teman-teman yang punya laptop terbaru, yang bukan second kayak saya ya, yang jadul, silakan dihidupkan, bandingkan berapa kecepatan hidup. Nah, ini udah siap digunakan ini tuh.
Nah, inilah fungsinya kemarin kita mengatur jangan banyak-banyak shortcut atau icon di desktop ini ya. Kalau ada yang lupa ini yang namanya icon ini shortcut seperti ini ya. Tuh, oke. Saya perlihatkan bagaimana cara mengecek dari spesifikasi laptop kamu. Cara mengeceknya adalah tekan Windows R untuk mengaktifkan run. Karena ini udah sering saya gunakan di video-video sebelumnya, jadi nggak perlu saya jelaskan. Teman-teman udah paham. Ketik di sini DXDiag, yaitu untuk mendiagnosa laptop kamu. Nah, di sini ada informasi-informasi diagnosis ya. Di sini bisa dilihat laptop saya menggunakan Windows 7 Ultimate 64 bit. Ya, sekalian saya jelaskan kepada teman-teman yang mungkin belum paham tentang 64 bit, 32 bit. Yang jelas, saya nggak mungkin menjelaskan secara detail karena nanti bingung ya bagi yang awam. Untuk lebih mudahnya, saya kasih perumpamaan aja. Misal, teman-teman itu punya sebuah jalan dengan lebar 2 meter, yang satunya lagi lebarnya 10 meter. Kira-kira yang paling cepat mengantarkan kendaraan itu jalan yang mana? Ya tentu saja jalan yang lebih lebar. Karena jalan yang sempit, yang 2 meter aja tadi, ya mungkin cuma bisa dilewatin sama motor 3 biji doang. Tapi kalau yang 10 meter, mungkin bisa 4 motor, plus ada truk lagi di situ. Ditambah mobil kontainer lagi ya. Ya kayak gitu. Jadi kecepatan muatannya lewat itu lebih banyak. Nah, yang dimaksud dengan 64 bit dan 32 bit tadi adalah lebar pita dari data yang akan diproses oleh prosesor. Bingung nggak? Ya, yang awam mungkin sedikit bingung, saya maklum ya, karena istilahnya masih asing. Tapi dengan pendekatan sederhana saya jelaskan. Lebar pita itu tadi 64 bit sama 32 bit. Kemudian mobil, motor, dan sebagainya tadi itu anggap saja perumpamaan untuk data. Jadi semakin lebar pitanya, maka semakin banyak data yang bisa dilewatkan dalam satu waktu. Jadi 64 bit ya pasti lebih cepat prosesnya daripada 32 bit. Teman-teman jangan terlalu dipikirkan karena laptop sekarang semuanya udah support 64 bit. Nah, informasi tambahan di sini, jika teman-teman ingin mengupgrade laptop dengan RAM di atas 4 GB, jangan pernah menginstal sistem operasi 32 bit karena sistem 32 bit hanya bisa mengadopsi RAM sebesar 4 GB maksimal ya. Kemudian di sini ada prosesor ya. Prosesor saya itu Intel Core i5 seri M520. Yang awam mungkin bertanya nih, prosesor apaan sih bang? Prosesor itu bahasa simpelnya itu otaknya laptop ya, yang mikir, yang melakukan proses secara sentral ya, prosesor. Jadi di sini informasi yang kita dapat, prosesornya berjumlah 4 core ya, atau quad core, 4 CPU dengan kecepatan frekuensi 2,4 GHz ya. Dan nggak usah kita bahas tuntas ini karena nanti malah bikin bingung. Nah, ini memori yaitu RAM ya, lebih sering disebut dengan RAM sebesar 4096 MB. Perhatikan di sini teman-teman. Jika angkanya berupa B besar, MB besar B-nya, berarti dia byte. Kalau B-nya kecil, berarti dia megabit. Nah, ada beda antara byte dan bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Buat tambahan pengetahuan aja. Singkatnya, RAM saya ini disebut dengan 4 GB. Nah, itu spek saya cuma segitu ya. RAM 4 GB. Prosesor cuman Core i5 ya. Kemudian display. Display ini lebih sering kita sebut dengan kartu grafis atau VGA ya. Video Graphic Adapter.
Kebetulan di sini punya saya Nvidia NTS 3100M. Nah, di sini tertulis di situ VGA saya dengan approximate total memori sebesar hampir 2 GB ya. Nah, itu spek laptop saya. Kemudian teman-teman, ada satu hal lagi yang ingin saya tekankan kepada teman-teman yang mungkin pengen mengkostumisasi laptopnya sendiri. Pertama yang sangat saya tekankan itu adalah masalah software ya. Software, kalau bahasa gampangnya itu aplikasi. Yang paling sering itu teman-teman banyak yang request ke saya minta dipasangin Office 2019, Office 2016 dan sebagainya ya. Sebenarnya bukan masalah bagi saya, cuma saya sayang banget sama laptopnya gitu. Laptop udah jadul begini, pengen dipasang aplikasi yang wah gitu ya. Dan hal yang paling lucu adalah pengen pasang aplikasi, contoh aja Office 2019 tadi, canggih banget, up to date gitu ya. Tapi tujuannya cuma buat pajangan doang, bukan buat kebutuhan. Kasihan laptopnya dong. Ya, kalau dipasang aplikasi yang up to date, tentu saja menghabiskan resource ya, seperti RAM dan hard disk lebih besar. Saran saya lebih baik disesuaikan aja lah dengan kebutuhan. Ya kalau kita cuma Office cuman buat ngetik surat, ngetik makalah, ngetik skripsi, kemudian ngeprint, ya cuma itu-itu aja. Ya buat apa juga lah gitu. Pakai aplikasi yang harus up to date. Ya 2003 juga bisa ya. Ya cuma terlalu jadul mungkin ya, mau yang agak style dikit lah bang. Ya paling nggak pakai 2010 atau 2013 ya, kayak saya pakai 2013 aja udah lebih dari cukup ya untuk kebutuhan ya. Oke, kita udah berada di ending video. Saya juga udah melebar kemana-mana ya. Kita sebenarnya hanya ingin membedah dari laptop saya. Ya, kita coba shutdown komputer. Kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oke, kita mulai. Jika teman-teman ingin shutdown komputer, bisa tekan tombol Windows shutdown. Bisa juga dengan Alt F4 ya. Kemudian enter. Nah, kita hitung waktu yang dibutuhkan buat shutdown. Itu juga salah satu alasan kenapa saya masih pakai Windows 7 ya. Karena bootnya cepat banget. Dibanding Windows 10 itu terlalu berat, saya bilang itu ya. Oke, sudah selesai. Bagi teman-teman yang masih mengikuti tutorial Excel kita, jangan lupa kita akan mengupload setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 malam ya, jam 6 sore. Namun sementara menunggu jadwal rilis, saya akan selalu mengupload video-video yang saya anggap penting untuk dibagikan sebagai selingan ya. Dan untuk kedepannya video-video itu tidak akan saya urutkan lagi sesuai tingkatan. Jadi mungkin minggu ini saya upload untuk pemula, minggu depan untuk menengah, minggu depannya lagi untuk tingkat mahir. Ya nanti tergantung dari situasinya juga ya. Oke, demikian dari saya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.